terjadi pada diulang-ulang, diulang-ulang terus. Ini Allah mengabarkan apa yang kayak lupa dan yang buruk. Ini di-scan ulang terus sekali ulang. Ibnu Abbas berkata, hari kiamat. Ini hari kiamat itu adalah sesuatu paling sebal lah bang. Yang sahabat sesuatu bukan kegoncangan lagi. Para ulama mengira ke bawah saya berarti bumi melukak. Ibnu Katsir gitu doang. Al-Karim Rahmannya mana? Ya cepetan. Ulang. Yang telah beramal di atasnya. Iya. Betul, yang telah beramal. Ulang. Parta nanti amal. Saksi amalan bagi setiap hamba. Sini kamera berzikir di rumah. Soalnya aku di rumah terus, makanya mengingat di rumah. Di jalan. Tentu lebih pantas lagi jika ada yang baik. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi dengan Aras Little Star. Semoga sahabat semua sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan mencoba jelaskan tentang surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ini adalah surat ke-99 dalam Al-Quran, tergolong ke dalam surat Madaniyah dan terdiri dari 8 ayat. Dalam surat ini Allah mengabarkan apa yang terjadi pada hari kiamat, di mana saat itu bumi berguncang begitu dahsyatnya dan meruntuhkan segala yang ada di atasnya. Juga menjelaskan bagaimanakah setiap amalan baik dan jelek akan menuai balasannya. Seperti kata pepatah, apa yang Anda tanam, itulah yang Anda tuai. Masya Allah sahabat semua, marilah kita semua selalu berada di jalannya. Baiklah sahabat, saya akan menjelaskan arti ayat per ayat tentang surat Az-Zalzalah ini. 1. Bumi berguncang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya, apabila bumi sudah diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat. Dari tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 7 halaman 687, Ibnu Abbas berkata mengenai ayat pertama surat ini, apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat, maksudnya bumi bergoncang dari bawahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1, yang mana artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang amat besar atau dahsyat. 2. Bumi mengeluarkan isinya. Ayatnya, wa ahrajatil ardu asqalaha. Artinya, dan bumi mengeluarkan tanggungan beratnya, orang-orang mati yang ada di dalamnya. Para ulama katakan bahwa ayat tersebut berarti bumi mengeluarkan mayit yang ada di dalamnya. Seperti juga dijelaskan
dijelaskan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3 dan 4. Yang artinya, dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. 3. Apa yang sebenarnya terjadi pada bumi? Mari kita bahas ayat ketiga. Wa qalal insanu malaha. Artinya, dan manusia bertanya, ada apakah ia bumi ini? Maksudnya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir. Bumi sebelumnya dalam keadaan tenang, lalu berubah menjadi berguncang. Itu sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ketika bumi berguncang, keluarlah berbagai mayit dari orang terdahulu dan orang belakangan. 4. Bumi berbicara. Ayatnya, Yaumaizin tuhaddisu akhbaraha. Artinya, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan dalam tafsir Al-Karimir Rahman halaman 132. Bumi menjadi saksi bagi setiap orang yang telah beramal dahulu di atasnya. Bumi dahulu telah menjadi saksi amalan setiap hamba. Dan Allah memerintahkan untuk memberitahukan amalan-amalan manusia. Perintah ini harus dijalankan. Tidak boleh didurhakai. 5. Bumi menjadi saksi bagi setiap orang yang rajin berzikir. Ayatnya, bi anna rabbaka auhalaha. Artinya, sebab sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Ibnu Qayyim berkata, orang yang senantiasa berzikir di jalan, di rumah, di lahan hijau, ketika safar atau di berbagai tempat, itu akan membuatnya mendapat banyak saksi di hari kiamat nanti. Karena tempat-tempat tadi semisal gunung dan tanah akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Kita dapat melihat hal ini di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yaumaizi tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Keenam, manusia keluar. Ini dijelaskan dalam ayat ke-6 surat Az-Zalzalah. Ayatnya, Yaumaizi yasdurun nasu aistatali raw akmalahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan beraneka macam untuk diperlihatkan amal mereka. Maksudnya adalah pada hari kiamat manusia dikeluarkan dari bumi dalam keadaan beraneka ragam. Lalu ditampakkan kebaikan dan kejelekan yang pernah mereka lakukan. Kemudian mereka akan melihat balasannya. Ayat 7 dan 8, balasan bagi yang berbuat baik dan yang berbuat jelek. Ayatnya, famay yamal miskola zaratin haroyarah wa may yamal miskola zaratin syaroyarah. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan seberat benda terkecil pun, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan seberat benda terkecil pun, maka dia akan melihatnya. Ini balasan bagi yang berbuat baik dan jelek, walau yang dilakukan adalah sebesar zarah.
zarah itu ukuran yang kecil atau sepele, maka itu akan dibalas. Tentu lebih pantas lagi jika ada yang beramal lebih dari itu dan akan dibalas. Kata Syekh Asadi rahimahullah dalam tafsir Karimir Rahman. Ayat ini memotivasi untuk beramal baik walau sedikit. Begitu pula menunjukkan ancaman bagi yang beramal jelek walau itu kecil. Hanya Allah yang memberi taufik untuk mengingat hari akhir dan memberi petunjuk beramal soleh. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang surat Az-Zalzalah, sahabat. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Mari kita pelajari bersama-sama. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bye bye. Peter.